Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Juragan Soal Sulit. Oke, kali ini kami akan mereview atau membahas sebuah mobil yang jarang diketahui orang. Nah, mobil apa itu? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, seperti biasa, saya Zara Fandi yang akan membawakan materi pada kali ini. Ya, kita akan mereview sebuah mobil, mobil yang jarang diketahui orang. Nah, mobil apa itu? Let's go, kita bahas. 启程 Venusia。Oke, jadi ini mobil Venusia. Nah, bagi teman-teman semuanya yang belum tahu, mobil Venusia itu mobil apa? Nah, kita akan bahas semuanya di sini. Jadi, mobil Venusia itu merupakan salah satu mobil eh, pabrikan dari China seperti itu. Eh, kita menuju ke sejarahnya. Jadi dulu sejarahnya itu seperti ini. Venusia. Nah, kalau yang masih terasa asing di telinga ya, jadi mobil Venusia itu merupakan salah satu merek ya, buatan Nissan. Nah, tapi dia itu memang sengaja membuat untuk pasar Cina seperti itu. Jadi Nissan ini berkolaborasi dengan sebuah perusahaan yang namanya itu Dongfeng Motor Co Ltd. Ini ya, MF, Dongfeng Motor Co Ltd. Dia berkolaborasi dengan Nissan. Ya. Dan seperti itu, dia menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini memang sengaja diluncurkan di China dan memang diperuntukkan untuk pasar Cina seperti itu. Apa itu? Ini dia, Venusia. Jadi Venusia ini merupakan apa ya? Mobil Nissan versi murahnya lah sebenarnya ya. Nah, jadi karena Dongfeng Venusia Motor Company ini sebagai pemasarnya, mobil Venusia ini merupakan mobil dibuat ramah lingkungan seperti itu. Karena memang pada dasarnya mobil ini mobil listrik atau mobil hybrid seperti itu ya. Oke. Tapi pada awal pemasarannya perusahaan mobil Venusia ini sangat berisiko. Nah, mengapa demikian? Karena ini kan coba-coba gitu loh. Ibaratnya kan coba-coba jualan gitu kan ya. Nah, tapi dengan meluncurkan peluncuran pertamanya sekitar 300 atau 3000 unit kalau nggak salah. Jadi akhirnya berhasil, maksudnya Dongfeng ini berhasil menjual Venusia menuju debut pertamanya sehingga banyak sekali penggemarnya seperti itu. Aduh. Sorry guys, tadi motor lewat ya. Oke. Nah kini Venusia pun sudah berani menunjukkan mobil pertama mereka. Jadi mobil khusus untuk pasar ini diperlihatkan pada pertama kalinya di salah satu pameran terbesar di China, yaitu Shanghai Auto Show. Yang pernah ke sana ya pasti tahu mungkin. Kalau yang belum pernah ke sana ya mainnya paling neng mana ya, Indonesia ya kan ya, desa. Lanjut, yoi. Lah, jadi ternyata mobil ini berasal dari Wuhan, China, yang ternyata lagi marak-maraknya sekarang corona dari sana ya. Ternyata mobil ini dari sana juga loh guys. Loh, gimana yo? Jadi ya kalau Anda semua suka dengan mobil ini, ya hati-hati. Ya enggak juga, tapi mobil ini tetap bagus.
Yang penting Anda semua tetap berhati-hati sekarang ya, Pak. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, terus hand sanitizer kalau perlu ya. Iya, seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti ini nih penampangnya mobil Venusia generasi pertamanya E30. Jadi seperti itu bentuknya, itu keren sekali dia. Warnanya putih mengkilap seperti ini silver. Oh, sana ya. Oke. Jadi tidak jelas seperti ini. Review mobil abrut-abrutan. Oke, gak apa-apa. Yang penting reviewnya ini seru. Selanjutnya, wah ini adalah mobil dari Venusia D60. Nah, D60 ini merupakan versi tipisnya, jadi kayak pesaing sedan lah ya kayaknya. Jadi mobil ini memiliki tampang dari bentuk lampunya itu sangat gimana ya, autentik seperti itu. Oke, lanjut. Venusia T90 ya, ini merupakan Venusia generasi paling baru, yang terbaru ya, yang terakhir dirilis itu kalau nggak salah ini. Jadi ya seperti itu bentuknya Venusia T90. Pasti itu banyak pecintanya ya. Jadi selain disuguhkan dengan harga yang ergonomis, jadi tampangnya ini sudah tampang-tampang kayak BMW aja nih. Nanti kita bandingkan, kita bahas tuntas bagaimana spesifikasinya, bagaimana komponen-komponen dalamnya, fitur-fitur terbarunya, dan apa saja yang jadi keunggulan dari Venusia. Ini kita akan bahas dari berbagai tipenya tentunya. Oke. Next. Oke, ini Venusia T70. Jadi teman-teman semua bisa lihat ya di sini rodanya aja udah kita lihat dari tampak depannya. Ini tampaknya sangat aerodinamis sekali. Jadi kalau angin di sini tuh untuk ngebut, wah mantap jiwa ini. Oke, next. Oke, jadi ini ya teman-teman. Kita akan membandingkan fitur BMW. Ini aku ke atas dulu. Oke. Jadi BMW seri X6 ini hampir sama dengan Venusia yang seri T9 tadi yang terbaru ya. Bentuknya dari depan itu bisa kita lihat ya, ini sangat aerodinamisnya ya. Ya walaupun terlihat berbeda, tapi dari segi lampunya ini ya, lampunya itu sendiri itu bentuk kopsufnya itu sudah bergaya BMW X6 dari Venusia sendiri. Wah, kita tengok ini, wah keren sekali memang ya. Ya dengan lampu depan yang bergrill besar seperti itu cukup sangat membantu menurut saya dalam mengendarai di malam hari dan sangat nyaman. Oke, masuk ke dalam kabin. Jadi di dalam kabin sendiri terlihat sangat ciamik ya, sangat nice, sangat baik. Jadi di sini di bagian tengahnya sekali digitalisasi sudah terlihat sangat banyak, sangat baik. Sini apa saja fitur-fitur yang ada di sini? Nah, kita akan bahas satu persatu setelah ini. Tapi sebelumnya kita bahas dari dapur pacunya dulu. Nah, dapur pacu dari Venusia ini seperti apa ya? Jadi dimulai dari desain body yang tadi Venusia miliki, yang sudah hampir mirip dengan BMW X6 ya. Nah, tersedia dari dua macam ternyata dapur pacunya, ada yang hybrid, ada juga yang non hybrid seperti itu. Nah, terus performanya yang diberikan, nah sesuai dengan konsumennya ya. Jadi bagi pencinta hybrid akan selalu dihidangkan dengan dapur pacu yang terbilang sangat baik di kelasnya, dengan kubikasinya yang terbilang sangat cukup besar, yakni hingga 200 cc seperti itu. Itu lumayan hemat lah ya, dan akan membuat pengemudi tenang dalam masalah bahan bakar tentunya. Oke. Nah, selain itu juga akan membuat
pengemudi itu gimana ya, bisa menghemat selain udah hybrid ya 200 cc untuk bahan bakarnya sangat hemat itu menurut saya, terutama bagi menengah ya, untuk konsumen menengah seperti itu ya. Oke. Dan yang menarik dari dapur pacunya sendiri merupakan tenaga atau yang dihasilkan dari Venusia ini. Jadi tenaga yang dihasilkan itu mencapai 245 horsepower atau setara dengan 245 kecepatan kuda gitu kan. Horsepower. Wah, angkanya terbilang sangat ergonomis dengan harganya yang memang so easy ya. Jadi di atas kertas memang sangat hebat sekali ini. Lalu apalagi yang menjadi pokok bahasan? Lanjut ya. Nah, jadi di sini CVT, parking assistant dan juga hybrid. Nah, CVT sendiri merupakan transmisi yang banyak orang bisa menggunakannya seperti itu karena otomatis seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan sistem kopling yang mungkin bagi sebagian orang memang ribet, apalagi saat jalan menanjak gitu ya, kadang agak susah ya. Jadi makanya CVT ini dibuat untuk memudahkan konsumennya, apalagi pengemudinya ya dalam mengemudikan Venusia ini tadi seperti itu. Transmisi jenis CVT dapat melakukan perubahan gigi. Nah, rasionya itu menyesuaikan dengan perputaran gigi. Ini sangat halus dan terkadang tidak terasa. Jadi pengemudinya itu nggak terasa sedang mengemudikan kendaraan sampai jegling gitu kayak naik truk. Gitu. Nah itu, jadi enak seperti itu CVT. Nah, apalagi yang disuguhkan dari Venusia ini sendiri. Nah, ternyata besutan Nissan dan Dongfeng ini tadi kita tilik ya, dari selain CVT yang disuguhkan parkir asisten. Jadi parkir secara otomatis itu juga disuguhkan seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan mesin CVT seperti itu. Oke. Nah, ini ya was CVT-nya ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet, langsung aja sikat hajar pengemudi. Oke, parking assistant tadi ya. Parking assistant ini sudah secara digital seperti itu. Tinggal pencet-pencet. Nah, itu sudah auto save to move. Ini memang sengaja dirancang memudahkan pengemudinya dalam memarkir kendaraan, terutama bagi yang tidak bisa parkir di jarak yang sempit. Nah, itu karena dilengkapi dengan sensor-sensor yang banyak dan sudah mutakhir seperti itu. Oke, next. Nah, tampak dalam kabin jika kita masuk ke dalam seperti itu ya. Kenyamanan berkendara, terutama saat kesulitan dalam hal parking, tinggal pencet bagian kanan bawah, nah itu sudah. Jadi nanti mobilnya itu sudah akan parkir sendiri seperti itu. Kita tidak usah ribet-ribet belok kanan belok kiri, susah lihat belakang, apalagi sampai itu ya. Skip seperti itu. Next. Oke, ini jadi tampilannya itu seperti ini. Ini untuk aja ya, untuk hiburan aja ya. Iya. Ya, oke. Jadi ini seri R30-nya dari Venusia. Oke, lanjut ke pembahasan dari fitur-fitur serta keunggulannya. Jadi hybrid ini tadi ya. Hybrid ini tadi merupakan teknologi yang mesin itu dikomunikasikan dengan dengan listrik. Jadi dengan sistem bahan bakar dan juga sistem listrik, sehingga akan mempermudah pengemudinya. Selain itu memberikan kehematan tersendiri, jadi sangat hemat dan ramah lingkungan. Jadi transmisinya pun sangat enak. Transmisi emisinya pun yang dikeluarkan sangat sedikit.
tidur itu rasanya enak sekali seperti itu. Jadi di dalam sini itu kita bisa lihat sistem Bluetooth mungkin sudah ada ya seperti itu dengan digitalisasi dari screen yang sudah nampak. Nah, di sini airbag-nya pun sebagai sistem safety dari pengemudi pun, baik pengemudi maupun yang diboncengkan di kanannya itu sudah aman lah ya, cukup aman, terbilang cukup aman seperti itu. Selain itu perlu diketahui ya, masuk ke dalam kabin ini kita akan menemui sebuah sistem pengoperasian gitu ya. Jadi sistem pengoperasian yang serba digital dimulai dari starter itu tadi yang sudah tidak menggunakan kunci kontak lagi dan menghidupkan mesin kendaraan cukup dengan sekali sentuh saja. Nah, maka akan kita dapati mesin menyala dengan cepat dan efisien karena menggunakan teknologi SSE tadi ya. Nah, oke, selanjutnya fitur lain yang menarik dan canggih dan yang disematkan oleh Venusia ini sendiri adalah power window. Jadi untuk pembukaan jendela itu sudah ada power window-nya seperti itu. Selain power window, ternyata sunroof atau bagian atapnya sebenarnya kalau kita menilik ke atas bagian atap dari kabin ini, jadi kita bisa dibuka seperti itu, bisa dibuka. Tapi sayangnya tidak saya sediakan gambarnya, mohon maaf ya. Kita bisa coba di searching di internet barangkali ada, atau mungkin belum ada mungkin ya. Seperti itu. Nah, lalu apa yang membedakan teknologi terbaru dari Venusia atau besutan terbarunya dengan versi-versi sebelumnya atau versi pertamanya? Oke. Jadi pada versi pertamanya atau yang teknologi sebelumnya, Venusia itu memiliki perbedaan yang awalnya generasi yang terbaru tidak terlalu signifikan. Jadi bedanya itu tipis-tipis lah ya, maksudnya tidak terlalu signifikan. Karena ya memang Venusia ini merupakan mobil baru gitu, mobil yang terbilang cukup mudah seperti itu ya. Sehingga pembaruan yang sangat terasa itu lebih menonjol disuguhkan hanya pada bagian kabin mobil dari Venusia ini. Misalnya Venusia T70X yang dikeluarkan pada tahun 2014 lalu itu, meskipun demikian mobil ini masih diproduksi hingga saat ini karena ya masih banyak yang eksis dan masih banyak yang peminatnya itu masih banyak seperti itu, sehingga ya diproduksi hingga saat ini karena pasar masih menginginkan, ya masih diproduksi. Dan Venusia T70 ini apabila didasarkan pada platform Nissan C yang juga merupakan Nissan Qashqai, kalau nggak salah Qashqai generasi pertama yang diproduksi oleh Dongfeng Nissan dengan harga medium. Jadi dengan harga yang medium yang ditawarkan, sehingga membuat mobil ini masih dapat eksis. Jadi, meskipun banyak adik baru dari mobil ini yang telah keluar ya, adik-adik yang lebih hebat gitu ya. Dalam dapur pacu dari generasi pertama itu juga awalnya pasti ya memang gimana ya, lebih baik di generasi terbarunya ya pastinya ya, karena terletak pada 121 hingga 151 horsepower misalnya. Tadi itu yang terbaru itu 240-an, ini hanya generasi pertamanya itu hanya ya 150 horsepower lah untuk tenaganya yang dihasilkan. Ini cukup untuk pengendara santai di dalam kota lah ya. Sistem transmisinya yang juga yang berbeda itu yang lama itu menggunakan transmisi manual sebagian, tapi memang semakin kesini transmisi CVT atau menggunakan otomatis itu lebih banyak disuguhkan gitu. Apalagi yang digunakan itu CVT bukan AT sebetulnya. Karena yang kalau menggunakan yang AT mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dalam sistem pengendaraannya seperti itu. Selain itu, menilik ke dalam kabin dari sistem elektrik trunk memang belum lengkap pada generasi sebelumnya. Tapi memang karena memang namanya pembaruan ya, generasi awal itu biasanya memang banyak kurangnya gitu. Jadi ya misalnya saja keyless engine itu belum ada, jadi masih menggunakan kontak manual itu pada sistem
pada generasi awal mulanya dari Venusia ini. Terus apa lagi ya, belum. Tapi sudah ada power window, itu sudah ada. Terus radar untuk parking sudah ada, jadi memudahkan penumpang atau pengemudi dalam aktivitas di dalam kabin pastinya. Walaupun yang untuk sunroof tadi belum ada. Nah, tetap saja tetap mobil ini menang dalam harga ergonomis, jadi sangat murah lah, sangat murah untuk bagi kita itu untuk membelinya. Harganya itu sekitar 85 jutaan, itu start from 85 juta hingga 400-an juta paling mahal itu. Nah, seperti itu guys. Oh, ternyata kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Apakah Anda berminat untuk memiliki mobil Venusia ini? Jika Anda berminat untuk memilikinya, sayang sekali ya, mobil Venusia ini tidak disediakan di Indonesia karena pabrikan Nissan hanya memproduksi ini di dalam Cina saja, dan khususnya bagi marketnya memang market di Cina, diproduksinya hanya di sana, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, sangat banyak memang fitur yang telah digarap oleh mobil Venusia. Selain mobil ini merupakan mobil listrik yang ramah lingkungan, dalam hal ini meskipun terbilang dengan usianya yang sangat muda, namun mobil Venusia ini memiliki spesifikasi yang sangat gahar seperti yang telah kita bahas tadi ya. Di atas ada menjadi salah satu alternatif jadi mobil ini untuk budgetnya kalau cuma sedikit, nah terbilang sangat ergonomis itu menjadi nomor 1 itu ya, hebat sekali. Oke. Tapi yang sayang itu ya tidak ada di Indonesia, itu menjadi salah satu kekurangan juga mungkin ya, kita tidak bisa menikmatinya secara langsung. Mungkin kalau misalnya dari Indonesia harganya juga pasti akan murah ya, walaupun terkena pajak yang sekian banyak ini ya. Nah, karena kalau misalnya di Indonesia itu kira-kira ya menjadi pesaing mobil-mobil dengan ranahnya seperti Suzuki Karimun misalnya, itu jadi pesaingnya bisa jadi. Terus Wagon mungkin, atau Mobilio beda-beda. Mungkin mobil-mobil kecil yang lain tuh ya seperti itulah, mungkin Karimun, Suzuki Karimun itu dan lain-lain sebagainya yang kecil-kecil ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Sudah tahu kan apa itu mobil Venusia dari Renault ini, besutan Nissan dan Dongfeng Deco seperti itu ya. Jangan lupa di subscribe di kanan bawah sini ya, karena satu subscribe akan sangat membantu channel Juragan Soal Sulit untuk selalu mengupdate video terbarunya. Itu dari saya. Saya Azhar Afandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.